Oke, shalom. Jangan kurang semangat kan? Ayo kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Hembus. Lagi. Hembus. Lagi. Hembus. Haleluya. Oke, kita kurang semangat, tidak apa. Walaupun kursi kita tidak penuh, itu tidak menjadi masalah. Sebab kita pada malam hari ini, inilah kita yang punya kerinduan untuk datang untuk menaikkan doa-doa kita untuk negara kita Malaysia. Ada amin? Oke, sekali lagi saya cakap shalom. 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 Mau lebih semangat lagi ya? Mau ikut saya punya itu rentak kan? Oke, kalau saya buat macam tu, semua pun ikut macam tu nanti ya. Balas dia macam tu. Oke. Shalom. Kan sudah tarik nafas tadi, tapi panjang nafasnya sudah kan? Oke, haleluya. Untuk tidak membuang masa, saya jemput Deacon Jimmy buat dalam doa pembukaan. Oke, selamat malam. Saya jemput kita semua berdiri. Kita doa bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan pada malam hari ini karena kebaikan Tuhan yang sentiasa melindungi, menjaga kami dalam segala aktiviti kami pada sepanjang hari ini ya Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk berada di tempat ini, beribadah bersama-sama karena kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau, terlebih mendengar sabda firman ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini. Kami mohon supaya Tuhan memimpin mereka sehingga mereka selamat tiba di tempat ini dan beribadah bersama kami di tempat ini. Dan jika jemaat kami yang tidak berkesempatan karena kesibukan kerja, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu supaya Engkau melindungi mereka di tempat kerja mereka ya Bapa. Dan demikian yang dalam keadaan lemah tubuh yang sakit dimanapun, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberi penghiburan bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan. Tuhan memberi mereka kekuatan supaya mereka juga dihiburkan ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi acara kami pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mendahului setiap yang kami lakukan. Dan Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian pada malam hari ini, baik yang bermain musik, yang backup singers, song leader, demikian juga multimedia, dan terlebih hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi mereka dengan urapan yang khusus supaya lewat mereka ya Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Demikian juga jemaat Tuhan yang hadir ya Tuhan. Biarlah kami semua benar-benar mempunyai kerinduan untuk memuji dan memuliakan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Bukan karena kebiasaan kami untuk datang di tempat ini, melainkan karena kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memulia dan memuji nama Tuhan. Berpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami daripada awal, pertengahan hingga akhir acara kami pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Deacon Jimmy dan buat kita dalam doa pembukaan. Oke, anak-anak kelas minggu macam anak sekolah minggu kayak ramai dia boleh dewasa. Macam kita kelas sekolah minggu Oke, harap anak-anak semua bagi
keluar masuk ya. Oke, sebelum itu kita mau mengucapkan selamat Hari Malaysia sebanyak 3 kali, bolehkah? Kasih semangat diri sendiri ya. Oke, dalam kiraan 1, 2, 3. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saya datang tim, kita datang ke depan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini dengan penuh sukacita, bebas. Kita datang dengan warna-warni Malaysia. Tim merah, angkat tangan, ada merah kah? Merah itu lambang apa? Hah? Kau berani angkat? Ada kuning kah? Lambang diraja. Ada yang pakai kuning ini Aryo? Ada biru, biru ada? Oh, resto biru muda, resto ini malam. Itu pun biru juga. Apa lagi warnanya? Putih. Ya, ada poin kita putih merah. Puji Tuhan. Semua ada warna-warni. Satu bangsa, satu negara. Oke? Kita oke anak-anak, kita berdiam diri. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bersama pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau memberikan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat
puji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian kita seterusnya. Satukanlah hati kami. Ada satu lagu yang mungkin mama suka tak boleh lagu. Tidak Pak, mungkin anak-anak kita tahu aja kan yang mereka kita gesak. Satukanlah hati kami. Tapi dari kita bawa bersih dulu banyak. Oke. Haleluya Yesus. Kami mau bersatu memuji menyembah Engkau pada malam hari ini Yesus. Haleluya. Oke, kita teruskan pujian kita. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Dari pemenang
pujian. Sudah pernah kan? Tidak. Anak sekolah minggu mereka itu biasanya mau action song kan? Boleh request tiba-tiba ada action song. Oke, musik saya tidak tahu nanti lagu sekolah minggu. Kita teruskan satu pujian. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya Yesus, kami mau rindu untuk terus memuji Engkau dalam hari ini. satu-satu raja yang layak ditinggikan ya Tuhan. Yesuslah raja di atas segala raja. Kami mensyukuri Tuhan karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami, Allah yang sentiasa mempedulikan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami melangkah sendirian, tapi sentiasa ada bersama dengan kami. Ada kalanya Tuhan kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Pada malam hari Tuhan kami mau bersatu dengan Engkau ya Bapa. Kami mau mengangkat khusus untuk negara kami
kami meleser tangan pada malam hari ini Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan lewat pujian yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan. Inilah kerinduan hati kami pada malam hari ini Yesus. Kami rindu mengangkat negara kami meleser tangan Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Malaysia penuh kemuliaan. Haleluya Yesus. Layak disembah
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, di mana pada malam ini Tuhan kami bersama-sama seluruh rakyat Malaysia merayakan Hari Malaysia yang ke-77. Kami berdoa Tuhan agar Engkau akan memimpin kami, memberkati kami, menguasai hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya kasih dan anugerah Allah memberkati hidup kami Tuhan, sehingga kami memperoleh damai sejahtera, keamanan, ketenangan, kedamaian di dalam Yesus. Tuhan, kami mohon pada malam hari ini kiranya Roh Kudus memberkati dan memimpin ibadah ini daripada awal hingga selesainya, begitu juga dengan firman Tuhan yang membuatkan kami Tuhan senantiasa dikuatkan. Kami berdoa melalui firman Tuhan ini Tuhan, Engkau terus dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya hanya firman-Mu lah satu-satunya pengharapan dan memberi kekuatan kepada kami. Haleluya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, shalom dan selamat malam untuk kita semua. Sedikit kebetulan tadi ya, bukan dalam doa saya tadi saya sebut yang ke-77. Saya ingat negara Indonesia. Sebab di depan kita tadi ini bukan bendera Malaysia, Pak. Indonesia. Pendari kepala kita ini. Okay. Ini sedikit kebetulan. Jadi yang ke-65 kan? Oke, jadi tema yang kita belajar bersama-sama untuk firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Hari Malaysia. Oke, tersasar sedikit saya ingat Indonesia, Pak. Saya ingat lagu Indonesia Raya. Oke, yaitu kita belajar tentang peranan orang Kristen dalam kemerdekaan. Secara umum, satu peranan kita adalah tidak lain tidak bukan, salah satu adalah berdoa untuk negara kita. Oke, karena Yesus berkata, sekalipun itu musuh kita, kita mengasihi. Oke, bahkan kita berdoa untuk mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi sebenarnya musuh kita yang terbesar adalah iblis, yang amat dan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Justru malam ini kita persempitkan penjelasan tentang peranan kita. Apa peranan kita sebagai orang Kristen? Yang kedua, salah satu hal yang kedua sebagai peranan kita bukan saja berdoa, tetapi bertanggung jawab dalam negara kita. Satu tanggung jawab kita itu salah satu itu kalau ada pilihan raya pasti bangundi kan. Jadi kita berdoa supaya Tuhan kiranya ini yang Engkau pilih. Jadi kalau kita lihat sekarang ada beberapa negara yang buat pemilihan dan itulah yang telah dan akan memimpin negara mereka. Walaupun mungkin tidak disukai, tetapi juga disukai oleh masyarakat. Jadi bukan kita katakan apa boleh buatlah kalau dia sudah terpilih begitu kan. Tetapi ini peranan kita adalah yang pertama tadi berdoa, juga kalau ada pemilihan kita juga bertanggung jawab kan, dan seterusnya kita lebih kepada secara rohani. Jadi oleh itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ya sebutan kita untuk Hari Malaysia mungkin ada yang kurang bersetuju kan. Tapi tidak apa ya, kita mewakili untuk gereja ini untuk mendoakan supaya negara kita dalam keadaan yang aman dan damai
sentosa. Oke, mari kita melihat satu kata, tapi macam tidak jelas di sini kan, yaitu yang yang menjadi slogan lah, kan? Menjadi apa ini? Slogan oleh Perdana Menteri, yaitu keluarga Malaysia supaya kita saling melengkapi. Dia kata di sini, setiap daripada Anda adalah seperti keluarga saya sendiri. Ada yang kenal ini orang nggak? Macam pastor juga. Kan? Ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Dia kata, setiap daripada Anda adalah seperti keluarga saya sendiri. Sama ada anak muda maupun yang telah berusia. Oke, berarti tidak terkecuali masyarakat yang ada di negara kita di Malaysia ini adalah menjadi satu keluarga. Bila saya pikir, kalaulah dia seorang yang punya agama juga, tidak sama dengan kita, kepercayaan kita, tetapi dia menyampaikan satu message yang penting untuk membuatkan negara kita dalam keadaan yang makmur adalah menjadi satu keluarga. Jadi kita aplikasikan dalam komuniti kita sebagai gereja Tuhan, dan kita sempitkan lagi atau perkecilkan lagi adalah sebagai keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga itu? Apa peranan anak? Apa peranan ibu bapak? Jadi pastinya ada peranan masing-masing. Jadi satu hal yang perlu menjadi keluarga yang bersatu, kan? Keluarga yang punya, kalau dalam slogan dalam kata politik, perpaduan. Ini menjadi satu keluarga supaya saling melengkapi. Tokoh kemerdekaan tahun ini adalah seorang ibu, bukan seorang bapak. Kan? Siapa yang selalu melihat di iklan video? Ibu Zen, kan? Satu hal yang memberi dia untuk meneruskan perjuangan, apa visinya untuk membangun negara, walaupun mungkin seperti gendang enggak atau yang tidak dipalu. Dia berkata bahwa setiap yang kita lakukan harus dilakukan dengan penuh semangat. Itu juga yang dibuat oleh MC kita tadi, kan. Jadi saya percaya dalam konteks hidup dalam gereja atau secara rohani, tanpa semangat itu juga boleh melemahkan kita, boleh menghancurkan kita, boleh menjatuhkan kita sebagai, kita katakan, saya anak Tuhan. Oleh itu semangat sangat penting, karena itu lahir daripada hati atau kemampuan kita secara rohani membangun sebagai tubuh Kristus. Ini 65, bukan 77. Jadi ada di sini yang sudah 65 tahun atau 56 tahun. Ada yang 65? Syukur, masih muda pula kamu semua ini, ya. Oke. Jadi ini kalau menurut secara fisik, kan, 65 tahun ini cukup dewasa, cukup matang. Oleh itu kita melihat apakah kematangan itu diukur daripada usia, kan? Kadang-kadang kalau kita lihat satu gambaran di sana, yaitu contohnya pokok lah, kan? Pokok tidak sampai 65 tahun dia boleh tumbang. Ada beberapa faktor yang dia boleh tumbang atau mati, kan? Atau dia tidak hidup lagi, tidak bertumbuh lagi. Mungkin karena akar dia tidak baik. Mungkin karena tanah di mana tempat dia tumbuh tidak memberi kesehatan, vitamin atau kekuatan kepada pokok itu.
ataupun mungkin itu faktor cuaca, atau itu faktor alam, sepertinya hujan, hakisan, dan juga mungkin angin. Ada banyak faktor kan? Dan juga mungkin itu faktor kalau orang yang biasa kerja company dulu kayu balak, mesti dia tengok dulu. Dia tengok kalau pokok itu bagus, mesti dia pergi ketuk dulu, kan? Mesti dia pergi ketuk dulu. Kalau ada ini berlubang itu tidak boleh pakai, kan? Tapi kalau dia ketuk, oh ini memang berisi. Jadi itu yang perlu ditumbang. Saya pikir kehidupan rohani kita juga seperti ini. Apakah kedewasaan, berbicara tentang kedewasaan rohani itu diukur daripada mungkin umur rohani kita, mungkin lah ini contoh kan, sampai 65 tahun. Ataupun umur rohani kita 20 tahun, 30 tahun selama ini. Justru apa yang saya katakan awal tadi, seperti juga pokok. Dia tidak tergantung kepada usia pokok itu, tetapi bergantung kepada banyak faktor yang membuatkan dia boleh mati atau tidak bertumbuh. Saya pikir begini juga dalam keadaan kita secara rohani. Berarti secara kesimpulan atau saya merumuskan di sini, faktor usia dalam kerohanian kita tidak boleh jadi ukuran. Karena banyak hal yang boleh mempengaruhi kehidupan kita karena kita masih di dunia yang nyata. Oleh itu banyak cabaran-cabaran, banyak sebab-sebab, banyak faktor-faktor yang membuatkan kita boleh jatuh ataupun boleh saja kita kuat. Oke, kita lihat dalam surat Galatia. Saya pikir waktu saya khotbah pada 31 pun, ya kan? Ini juga kan dalam sepanjang bulan 8 atau bulan Agustus saya khotbah juga tentang ayat ini. Oke, mari kita perhatikan bersama. Saya baca kalau di sana situ. Oke, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh atau Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ini yang saya jelaskan pada bulan-bulan minggu-minggu yang lalu, yaitu 15 hidup kedagingan, kan? Kecamaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti ada lagi yang belum ditulis oleh Paulus. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti daripada ayat 20 sampai 21, jikalau ada orang yang berbuat demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sudah tentu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini ada 9 buah roh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan. Menyalibkan dalam pengertian lain adalah mematikan atau meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu dan
keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bayangkan ayat ini sudah jelas ada dua perkara, yaitu bagaimana hidup manusia itu di dalam atau masih dalam kedagingan, dan juga hidup manusia itu yang dipimpin oleh Roh. Kembali kepada keadaan negara kita. Memang setiap para pemimpin lah kan, terutama sidang menteri, mereka katakan kita aman, begitu kan? Selalu dilaungkan kemerdekaan ini. Daripada tahun kemerdekaan itu wujud, dilaungkan merdeka, merdeka. Tetapi bagaimana kemerdekaan itu diaplikasikan? Bagaimana kemerdekaan itu dikerjakan atau dinikmati oleh rakyat jelata atau masyarakat di negara Malaysia pada ketika itu dan sampai hari ini? Saya pikir walaupun dilaungkan keamanan, kan, walaupun dilaungkan kesejahteraan, tetapi satu hal, kalau saya lihat di TV sekarang di berita hampir 70 juta orang di seluruh dunia akan kebunuhan. Wow. Bayangkan, sekarang kita masuk di mana-mana supermarket, bukan lagi harga macam dulu kan, hampir-hampir macam emas. Mau tidak mau beli, tapi keperluan. Kan? Jadi berarti keperluan manusia itu akan terjejas. Berarti pengaruh dunia ini amat kuat. Jadi bagaimana dan apakah peranan kita seperti yang disebut pada tema kita pada malam hari ini? Oke, apa yang kita lihat dalam pandangan teologi tentang kemerdekaan atau perspektif teologi tentang kemerdekaan ini? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah sendiri telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Jadi ingat, kata Paulus, mana yang lebih penting? Dia bilang kan, pakaian atau tubuh? Makanan atau tubuh? Minuman atau tubuh? Kadang-kadang kita selalu mengajar tentang keperluan makanan, keperluan tubuh. Tidak salah. Tetapi mari kita berpikir sejenak bahwa keperluan itu hanya memberikan kita sama ada kita terus untuk percaya Tuhan atau tidak. Karena jika keperluan itu tidak kita tangani sendiri dengan baik, kita boleh mungkin satu marah dengan Tuhan kan, Tuhan kau berkati saya kah atau tidak ini, begitu. Jadi ada sesuatu hal yang membuatkan kita sudah mau tidak lagi mengasihi Tuhan, bahkan mungkin memberontak. Jadi saudara, dalam pandangan teologi tentang kemerdekaan ini, Allah sendiri telah memerdekakan kita daripada perhambaan dosa. Bahkan Alkitab menyatakan Allah memerdekakan kita daripada kuasa maut. Yang kedua di sini, kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita diberi hak untuk menikmati keselamatan itu. Ada saya masih ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, bolehkah keselamatan itu hilang? Saya kata tidak, saya kata boleh. Tetapi bila boleh keselamatan itu hilang, dia diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak percaya lagi kepada Tuhan. Keselamatan Allah tetap ada, kasih Allah tetap dinyatakan, kedamaian. Bila saya sedikit mendengar itu khotbah di YouTube tadi lah, saya dengar sekejap saya dalam beberapa menit. Selalu kita mengucapkan di shalom. Shalom itu kan damai sejahtera kan? Damai sejahtera Allah bagi kamu kata Yesus. Tetapi apakah shalom itu ada atau tinggal dalam hati kita? Bagaimana? Kalau kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan, namun masih lagi tidak mencapai atau menikmati keselamatan itu, apakah shalom Allah itu ada di dalam diri kita atau hidup kita? Mari kita berpikir bahwa shalom itu pasti di luar daripada hati kita.
tidak menikmati suatu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga di sini menurut pandangan teologi atau menurut pandangan Alkitab tentang kemerdekaan ini adalah kita diberi keistimewaan gitu. Oke? Keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes berkata di dalam bab 1 ayat 12. Karena kita adalah anak-anak Allah, orang yang mengenal Dia, orang yang percaya kepada Dia, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sudah tentu dalam konteks kita dalam negara. Nah, kalau tidak ada IC, itu namanya PTI kan. Berarti tidak layak untuk menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi bagi saya, itu tidak menjamin untuk Anda menikmati atau tidak. Bagi kita pun ada juga dia punya tahap kan. Kategori-kategori tertentu. Ada M40, ada B40, ada T lagi 20 begitu kan. Macam-macam. Jadi ini setiap kategori juga dibuat supaya berkemungkinan besar dan pasti kita akan menanggapi bahwa ada banyak orang juga tidak mendapat bagian, contohnya bantuan. Betul nggak? Tidak semua orang dapat. Kalau kita lihat, oh memang kita dengar saja juta orang dapat, kan? Tetapi kalau kita lihat di pelosok sana mana ada dapat, kan? Jadi dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberi kita hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Tidak apalah, mungkin kerajaan tidak bagi kita bantuan sepenuhnya, kan? Kalau kita lihat dalam les ada saya baru saya dapat kemarin bahwa banyak ini bantuan rumah pula, tapi sepertinya dilindungi. Kalau mungkin di luar sana ada yang mendengar lagi politik, saya bukan dalam berpolitik kan, tetapi kita harus menjelaskan itu hak kita. Selagi kita berpijak, hidup, menikmati keamanan, menikmati kemerdekaan di negara kita Malaysia, kenapa kita harus disisihkan? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kepada perspektif teologi ini bahwa syukur bahwa kita diberikan hak istimewa. Tidak apa, macam kecewa pula itu kan. Oke, bagaimana gereja menghidupi ini maksudnya bagaimana kita berkarya, bagaimana kita menjalankan hidup kita dalam kemerdekaan yang kita nikmati. Yang pertama di sini boleh juga kita akan menambah beberapa, tetapi yang saya akan bawa kita pada malam hari ini adalah gereja tidak hanya melakukan pembangunan secara fisikal. Maksudnya apakah itu secara kemudahan atau biologi, tetapi kita harus bertanggung jawab dalam pembangunan secara manusiawi. Mengajar setiap orang dalam kebenaran. Mengajar setiap orang dalam melalui Alkitab. Yang kedua di sini adalah gereja juga terlibat secara aktif, menyokong kegiatan masyarakat. Kadang-kadang kita marahkan, ini menteri ini tidak bagus ini, menteri. Janganlah menteri tidak bagus. Hamba Tuhan pun ada yang tidak bagus kena sebut kan. Jadi kita harus sebagai masyarakat bertanggung jawab. Nah seperti yang saya katakan tadi, salah satu daripada poin kedua saya sebut tadi. Salah satu tanggung jawab kita yang kedua adalah kalau ada pilihan raya mesti kita buat tanggung jawab, betul nggak? Kadang-kadang kita tidak mau ini menteri yang jadi begini, kenapa? Ini begitulah kan? Tapi kau tidak ingin mengundi, merugikan. Mana tahu dalam undi itu kau yang kasih menang yang kau suka, betul nggak? Tapi macam ada unsur politik pula begitu kan? Nah, tetapi maksud di sini saya menjelaskan. Kita juga harus menyokong, kan? Menyokong. Bukan berarti dia orang lainnya, bukan yang saya mau, bukan sukanya saya, tetapi kita harus sokong karena mereka juga secara langsung, secara umum membantu kita dalam suatu masyarakat. Sekarang kita bukan di mana? Kita bukan hidup di laut, kita di darat. Jadi para pemimpin contohnya kan dalam kepemimpinan negara pun mereka masih di darat, bukan di laut.
Jadi dalam hal ini saudara, ini ada suatu kolaborasi. Maksudnya ada kebersamaan, itu sangat penting juga. Karena kita mau tahu bagaimana kehidupan, bagaimana cara mereka. Mungkin saya malu sedikit juga menyebut. Bila kami berjumpa yang 2 minggu yang lalu, baru pemimpin itu mengatakan, ayah, minta maaf dengan kamu, dia bilang. Minta maaf, Pak. Karena selama ini waktu musim Covid ada bantu bantuan dari kerajaan, dia bilang, tapi kami tidak paham lah, kan? Bila kita sampai muka dengan muka kepada mereka baru, oh minta maaf, Pak. Ini telinga saya sendiri dengar. Nah, jadi peranan kita juga ini mesti kita terlibat. Gereja mengajar tentang kasih Kristus yang membongkar tembok keagamaan. Berarti di luar sana pun mengajar tentang kasih, betul nggak? Di luar sana mengajar tentang toleransi. Di luar sana mengajar tentang keamanan, perpaduan, kesatuan. Semua yang baik diajar juga di luar sana. Sama juga di dalam gereja. Tetapi peranan kita adalah mengajar kasih Kristus. Karena kita telah didamaikan, dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Ada 2 kesalahan yang kita lihat di sini. Kesalahan kita di dalam ayat yang telah kita baca, kata Paulus, kan? Kita menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja kehendak hati. Karena sudah aman. Kalau kita mendengar di luar sana, masih lagi ada perang saudara, masih lagi ada 7% yang sehingga mengakibatkan ada kematian. Baru 7%, belum lagi perang, kan? Jadi di luar sana apakah kita dengar mereka tidak aman? Tetapi jika kita sendiri juga menyalahkan kemerdekaan itu berarti membuka pintu untuk perang. Perang bukan secara fisikal, tetapi mungkin perang secara hati, secara pikiran, kan? Oh, suka tidak suka dengan pemimpin negara dan sebagainya, kan? Semada deh pemimpin negeri, ayah Allah kelimun ke adun ke apa di kampung kan dan sebagainya. Ini yang harus kita menjadi satu hal yang kita ambil titik beratkan sebagai orang percaya. Jangan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kata Paulus ditekankan di sini, jika kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tahu bahwa oh Tuhan telah menyelamatkan kita, tetapi masih lagi hidup dalam dosa. Mari kita hindari. Mari kita jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Akibat daripada kebebasan itu, maksudnya akibat daripada apa yang kita lakukan dengan kehendak hati kita, itu mendatangkan kematian rohani. Justru gereja ataupun mungkin individu itu sendiri tidak akan bertumbuh, tidak akan maju karena sudah melupakan siapa yang memerdekakan dia. Sehingga dia salah guna kemerdekaan itu, oh buat apa saja, buat suka hati saja, kan? Oke. Bagi orang Kristen tidak dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari dosa, mengalami pengampunan, mengalami kasih Kristus. Nah, ini yang saya bawa untuk kita, ada 3 poin yang saya jelaskan sebentar ini. Peranan orang Kristen yang dimerdekakan atau peranan kita dalam kemerdekaan ini. Karena Kristuslah yang memerdekakan kita. Bukan daripada pemimpin negara. Bukan pada waktu kita election, oh kita merdeka, kan? Oke. Yang pertama, peranan kita adalah supaya kita hidup sebagai hamba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi, kita ada keistimewaan itu sebagai anak Allah. Jadi, kita harus hidup di dalam kemerdekaan kita haruslah hidup sebagai hamba Allah. Tidak kira siapa dia. Hamba Tuhan kah, pastor kah, pemimpin kah, anak sekolah minggu kah, kita disebut sebagai anak Allah dalam konteks ini. Oke? Nah, karena kita hidup sebagai hamba Allah, apa yang kita harus buat? Kita haruslah menurut menurut perintah Tuhan, menurut firman Tuhan. Jika kita
kita tidak hidup sebagai hamba Allah. Inilah yang dikatakan oleh Petrus juga, bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Berarti ada kemunafikan di sini, ada kefasikan di sini kan? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba Allah, di mana hamba Allah itu memuliakan Allah saja. Memberi sesuatu kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah ciri-ciri hidup kita sebagai hamba Allah. Memuji Allah, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah melayani dengan kasih. Kasih. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ya? Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maksud di sini melayani dengan kasih, kita tidak kira siapa dia. Kan? Pada waktu zaman Covid, kita melayani mereka yang memerlukan. Kan? Jadi syukur. Dari gereja kita melayani orang lain yang tidak kenal dengan kita pun membantu kita. Kenapa kita tidak bantu orang yang kita tidak kenal lagi? Jadi inilah yang maksud daripada ayat ini, supaya kita melayani orang lain dengan kasih. Bahkan antara komuniti kita, bahkan dalam masyarakat kita. Karena kalau kita melihat di luar sana itu, mereka itu orang lain, Bang. Tapi dalam konteks kita dalam negara, mereka juga adalah warga negara Malaysia. Jadi perlu dan patut kita layani mereka dengan kasih. Pasti kita akan belajar ini dan mempraktikkan ini pada akan datang. Yang ketiga di sini adalah peranan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen yang dimerdekakan adalah menyatakan keselamatan itu. Kalau kita sendiri yang tidak yakin, kalau kita sendiri yang tidak yakin dengan keselamatan Tuhan, bagaimana kita mau menyatakan itu keselamatan kepada orang lain? Maksud di sini dalam pengertian poin ketiganya adalah kita harus menyaksikan Yesus kepada orang lain. Tetapi bagaimana kita dapat menyaksikan Kristus kepada orang lain kalau kita yang belum dimerdekakan? Jadi saya harap kita semua berharap dan yakin supaya pada masa akan datang kitalah orang-orang yang dimerdekakan yang layak menyaksikan Yesus kepada orang yang belum dimerdekakan secara rohani. Dalam konteks ini saudaraku, bukan untuk negara, tapi untuk kita sendiri. Karena jikalau kita sendiri orang Kristen yang tidak yakin akan keselamatan kita, alamak. Bagaimana kita yakin dengan keselamatan orang lain? Satu hal, kalau waktu saya melayani kemarin juga di penjara, saya kata, kalau contohnya keselamatan ini juga, kalau kita makan, ini gambaran yang paling sederhana. Kalau makan, saya makan di kambing lembut yang kenyang, patut kan? Tidak patut kan? Kalau di kambing lembut yang makan, saya yang kenyang, ini luar binasa ini tidak patut. Tetapi siapa yang makan, siapa yang menikmati makanan itu, sama ada dia mengenyangkan atau tidak, orang itulah yang menikmatinya. Kan? Sama ada dia kenyang, dia mendapat kekuatan, energi, sama ada dia mendapat kesehatan. Orang yang menikmati makanan itu. Kan? Kalau atau jikalau saya yang makan, kamu semua kenyang, tidak perlu kamu masak lah. Kan? Jadi artinya kan dunia seperti itu sudah luar daripada dunia yang nyata ini. Sudah kita hilang apa? Bukan hilang akal. Macam lain sudah ini kan, betul kan? Jadi berarti keselamatan itu seperti itu. Siapa yang percaya, siapa yang menikmati Yesus, dialah yang mendapat keselamatan. Nah itu yang saya ajar sedikitlah motivasi kepada mereka. Jadi untuk kita berdoa supaya apapun keadaan kerohanian kita, mungkin kerohanian kita gerak gitu kan, begitu sedikit, tapi dia sekali turun menjulang, ayah
kalau dari segi perkiraan ekonomi memang ini krisis betul ekonomi. Tapi dalam konteks rohani begitu juga. Oleh itu saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, supaya setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Buah itu menunjukkan sifat-sifat atau gaya hidup kita yang membawa kamu kepada pengudusan. Perlu ada pengudusan. Dalam arti kata lain, perlu ada penyucian hidup kita. Dan itulah disebut orang-orang saleh, kan? Jadi dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, di sini kalau kita dimerdekakan, mesti hidup kita kudus. Gaya hidup kita baik. Walaupun tidak handsome, tidak cantik dan sebagainya. Tetapi hati kita harus memuliakan Tuhan, karena hati kita ini adalah paling dekat dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa inilah ada 3 peranan yang kita harus ambil sebagai iktibar yang menjadikan kita suatu alat untuk kita lebih maju, untuk kita mengenal ini pula. Nah, kita berkata pada diri kita sendiri, ini pula peranan saya. Sama ada dalam kemerdekaan dalam negara atau kemerdekaan saya di dalam Tuhan. Mari kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau hari ini Tuhan, saya belum merdeka, kan? Buat apa kami merayakan setiap hari merdeka? Kemerdekaan itu, hari Malaysia itu, pembentukan negara Malaysia. Bagi kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita buat? Apakah kata Paulus, kalau kamu menjadi orang telah dimerdekakan oleh Kristus, jangan menyalahkan kemerdekaan itu. Jangan menyalahgunakan. Nah, tetapi di sini menyatakan kita harus mengisi kemerdekaan itu. Maksudnya mengisi hidup kita dengan kebenaran Allah. Kalau sama juga lah suku kita kan, kalau dulu kita ada gas cari kayu api kan, dan lalu diikat. Lalu kalau ikatan itu tidak kuat, mesti ambil lagi kayu itu, sumbat masih dicala-cala lagi. Mana yang boleh ruang kosong sampai ikatan itu ketat, supaya bila kita angkat atau sikut kan, itu kan tidak jatuh. Saya pikir begini gambaran yang paling senang. Kalau hidup kita mesti kita isi, hidup kita mesti padat dengan kebenaran Allah. Baru kita tahu, inilah peranan saya, inilah peranan kita. Jadi saudara dan persis, bila kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi Dia. Kita berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan, apakah selama saya ini betul-betul merdeka atau tidak? Kita mesti minta pengampunan daripada Tuhan. Kita mesti mengaku, kan? Selama ini mungkin banyak di hati kita ini banyak celah-celah yang iblis tengok, kan? Jadi saudara dalam Tuhan, mari kita ambil posisi kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup. Kalaulah kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, maka orang lain juga. Jadi inilah yang dikatakan peranan kita di dalam negara kita. Kita terus berdoa buat keamanan negara kita. Kalau kita lihat sekarang nih, ya walaupun ada itu yang dipromosikan oleh Anwar Musa itu menangani inflasi. Ya, namanya saja menangani inflasi kan. Ada juga komen dia, tapi dia menyangkal, bilang ini berjaya, dia bilang berjaya. Ya betul lah. Itu menurut pandangan mereka. Tetapi realitinya adalah tidak ada barang yang turun harga. Tapi satu yang saya mau tunggu. Setiap hari Rabu itu mesti diumum. Apa?
harga minyak. Coba. Kalau naikin harga minyak 10 sen saja, itu kerajaan begini gini sudah. Kan? Tapi tidak pada mungkin harga yang barang-barang lain tidak. Tapi minyak penting. Masih stay saja harga di sana. Bahkan tahun 97 dia turun 10. Kamu persan di sana, mungkin saudara Jimmy yang selalu nampak itu papan di Petronas sana kan. Tapi kalau saya setiap hari 3 itu yang saya mau tengok. Kan? Jadi tidak apa-apa. Baca maksudnya. Tapi itulah peranan kita. Kita berdoa supaya Allah memberkati negara kita Malaysia. Allah menguasai negara kita Malaysia. Ini diakibatkan oleh doa-doa orang percaya. Jadi walaupun ada cabaran-cabaran luar seperti itu, mari kita terus pertahankan iman kita. Karena tidak ada guna kita selama ini mempertahankan iman, tapi baru nanti naik itu minyak 20 sen lagi, Allah kan memberontak terus, jadi bahaya. Tetapi itu suatu gambaran bagaimana hidup kita senantiasa menghadapi cabaran. Justru marilah kita mempergunakan kemerdekaan itu. Jangan kita menyalahkan kemerdekaan itu. Datanglah kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan senantiasa mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, di mana kasih setia Tuhan senantiasa kami nikmati ya Tuhan. Kedamaian, kemakmuran dalam kehidupan kami. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang kami agungkan. Otoritas Allah senantiasa menguasai kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan kami berdoa supaya biarlah firman Tuhan kami istiharkan untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk negara kami Malaysia. Pada hari ini Tuhan kami mendengar, bahkan melihat secara sendirinya Tuhan, bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku, yang tidak lagi seperti dulu. Kami yakin Tuhan, walaupun lowongan kemerdekaan itu senantiasa berkumandang di dalam telinga kami Tuhan, tapi kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa waktunya Tuhan akan terus memberkati negara kami Malaysia. Kami berdoa khusus untuk para pemimpin, jemaah menteri, baik di Pelimon ataupun setiap adun, sehingga kepada pemimpin-pemimpin kampung, Tuhan kami istiharkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya melalui mereka kebenaran Allah terjadi, mukjizat Tuhan terjadi, dan kami berdoa supaya ada ramai orang yang mengenal Yesus Kristus menjadi pemimpin, jika itu suatu kehendak Allah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang percaya, termasuk kami di gereja ini Tuhan, supaya ada hati kami, ada kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berdoa bagi keadaan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Terpujilah Bapa pada malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor atas firman Tuhannya. Kita berdoa firman Tuhan yang singkat tapi sangat jelas dan sangat mudah untuk kita pahamikan, untuk kita yang dewasa. Oke, pada malam hari ini kita masih ada di sini. Masih ada di sini kan? Halo. Anak-anak masih ada bunyi-bunyi mereka sentiasa ada. Yang dewasa macam ada yang sudah melayang-layang ke pikirannya. Kita buat satu bunyi dulu. Oh. Mau semangat nih, atau mengantuk saja. Yesus pokok
cabangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Apabila kita tinggal dalam Yesus dan menjadi ranting yang terus melekat kepada pohonnya, kita pasti akan berbuah. Haleluya. Untuk meneruskan acara kita malam hari ini, saya menjemput anak-anak muda kita akan membuat satu kesaksian. Mari anak-anak muda, mau bagi semangat, tepuk tangan biar kali dulu. Mereka satu doa lewat pujian mereka pada malam hari ini. Oke, yang muda-muda, mari. Siapa yang sudah bergerak tuh di orang tua sudah tuh? Nah, mari pujang-pujang. Kamu akan ke lagu karaoke yang mana? Satu dan kami dalam kemuliaan.
anak-anak muda kita ingin melihat perubahan terjadi di gereja, bahkan di negara kita Malaysia. Haleluya. Dan kita akan teruskan acara kita pada malam hari ini. Kita akan mendengar deklarasi Malaysia penuh Shalom yang akan dibaca oleh adik kita ini. Deklarasi Malaysia penuh Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan Malaysia adalah negara yang penuh shalom, negara yang berbilang kaum, bahasa dan agama, negara yang menjunjung tinggi rukun negara. Kami tolak semua roh memecah belah, menghasut, memfitnah, memutar balik kebenaran, pengkhianatan dan pembodohan umum. Semua tuntutan dan serangan luar dipatahkan dan terbatal karena Tuhan melindungi negara ini dengan tembok perlindungannya. Tuhan memberkati Malaysia dengan damai sejahtera. Semua pemimpinnya takut akan Tuhan. Semua yang tidak benar akan dikeluarkan dan ditolak. Hanya pemimpin yang benar dan berintegriti akan dipilih. Para pemimpin Malaysia ada dalam perlindungan dan pemakaian Tuhan yang sempurna. Semua warga Malaysia adalah orang yang benar dan penuh kasih persaudaraan. Walaupun dari latar belakang yang berbeza, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas Malaysia. Seperti syurga menyentuh dan memeluk bumi, Malaysia diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom Malaysia, salam semenanjung Malaysia, salam Sarawak, salam Sabah, salam Labuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dan digenapi. Amin, amin, amin. Sekali lagi, saya ajak teman Tuhan bangkit berdiri. Kita lakukan amin 3 kali dengan penuh semangat. Saya akan membaca yang terakhir dan kita akan amin dengan penuh semangat 3 kali. Okay? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dan digenapi. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom bagi Malaysia. Oke, seterusnya kita akan masuk dalam doa. Anak-anak muda tetap di sini. Satu kerinduan hati kami bersatu pada malam hari ini, seperti yang Pastor katakan. Kita rindu mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita. Tetapi terlebih dahulu kita memiliki kerinduan. Kita rindu untuk mendoakan pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini terlebih dahulu, supaya kita dapat mendoakan pemimpin-pemimpin kita yang di luar sana. Haleluya, Yesus, itulah kerinduan hati kami Tuhan pada malam hari ini. Seringkali kita memanggil anak-anak muda ke depan, dan peranan kita sebagai orang dewasa menumpangkan tangan kepada mereka. Tapi pada malam hari ini satu kerinduan di hati kami. Kami mau anak-anak muda yang akan menumpangkan tangan kepada kita sebagai orang dewasa di tempat ini. Kami rindu anak-anak muda akan mengangkat doa kepada kita, pemimpin-pemimpin di tempat ini. Tuhan akan memakai anak-anak muda kita, bukan akan datang, tetapi mulai pada hari ini mereka terus melayani Tuhan. Haleluya, Yesus, anak-anak muda kami Tuhan, Engkau memanggil mereka dengan penuh kasih ya Tuhan. Mari saya ajak pemimpin-pemimpin yang ada di gereja, kita datang ke depan dengan penuh kerendahan hati. Yesus mengasihi kita. Siapapun kita, apapun posisi kita, mari datang ke depan. Kita ambil kesempatan. Kita mau mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Kita mau mohon Tuhan membentuk kehidupan kita, agar kita menjadi pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang diberkati, pemimpin yang berintegriti. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan kita menganggap hanya dikit-dikit saja pemimpin. Tapi jika kita adalah dalam setiap organisasi itu, kita adalah sebagai setiausaha, sebagai bendahari, sebagai AJK, dalam setiap organisasi yang ada, kita adalah pemimpin di gereja ini. Mari, baik dalam wanita, dalam sekolah minggu, dalam wira sekalipun, jangan kita hanya menganggap dekan-dekan dan dekannya saja yang pemimpin. Kita adalah pemimpin dalam setiap organisasi yang ada. Tuhan memanggil kita dengan penuh kasih. Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan sebagai pemimpin di tempat ini ya Bapak. Banyak
tidak seiring, tidak sekata dalam melakukan pelayanan kami. Tuhan, ampuni kami Yesus. Bagaimana kami mengangkat doa-doa kami untuk pemimpin negara jika kami sendiri belum sempurna ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Bapa di surga. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pemimpin yang penuh kasih, pemimpin yang memiliki buah-buah roh. Karena apabila kita memiliki buah-buah roh itu, kehidupan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pemimpin yang penuh panjang dengan kesabaran. Karena apabila kita memiliki pribadi yang penuh dengan kesabaran, kita akan menuai hasil-hasil yang baik dalam kepemimpinan kita. Mempunyai penguasaan diri, mempunyai kasih, dan saling mengampuni. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari anak-anak muda, siapkan hati kamu. Angkatkan tangan kamu, tumpangkan tangan kamu kepada pemimpin-pemimpin pada malam hari ini. Tidak ada takut, tidak ada rasa gentar untuk kamu. Dan Tuhan akan memberi hikmat kepada kamu. Pada Tuhan ingin memakai dia, bukan hanya orang dewasa yang dia pakai. Bahkan dari anak kecil sekalipun Tuhan berkenan, Tuhan akan melakukan hal itu dalam kehidupan kamu. Angkatlah doa kamu anak-anak muda bagi kami pemimpin yang tepat. Haleluya Yesus. Jika rezeki akan mengaminkan doa kamu. Angkatkan suara kamu anak-anak muda. Menjauhkan mereka dari kasih Tuhan,
dimuliakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan terima kasih, datang duduk. Terima kasih. Kita mau anak-anak muda kita tidak lagi ada yang som-som pukul, semuanya harus bersemangat. Ada amin? Mereka ini generasi yang saya rasa bukan saya saja yang melihat konferensi bersama mereka. Saya yakin dan percaya kita sebagai ibu bapak tempat ini ada mengikuti konferensi bersama mereka secara online. Adakah? Ada bahkan? Dan jiwa saya pun macam saya bersama dengan mereka di sana sedang begitu bersemangat. Terima kasih dengan firman-firman Tuhan yang kita dengar. Sangat baik. Anak-anak muda kita adalah generasi yang di bawah 25 tahun bahkan ke bawah adalah lahir dalam generasi badai. Kita Pastor Sam. Mereka berjalan bersama badai, tapi kita tidak mau mereka dikalahkan oleh badai. Tapi mereka harus mengalahkan badai dalam kehidupan mereka. Karena kita sebagai orang tua kita menjadi busur. Dan mereka itu adalah ero yang akan kita terbangkan lebih jauh lagi dalam pelayanan mereka. Kita sebagai ibu bapak jangan kita menjadi penghalang dalam pelayanan mereka, dalam semangat mereka. Tapi kita sebagai yang membakarkan semangat mereka untuk terus melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kalau kita melihat anak muda kita melakukan sesuatu hal yang membangunkan iman mereka, kita bagi mereka sokongan, jangan kita melemahkan mereka. Karena di saat akhir zaman terlalu banyak godaan yang datang yang membuat hati mereka mudah terpaut dengan keinginan-keinginan dunia. Tapi apabila kita sebagai orang dewasa kita memberi semangat kepada mereka, kita yakin dan percaya ini adalah generasi yang akan mengalahkan badai, yang menjadi pemimpin yang membangkitkan ramai jiwa-jiwa di akhir zaman. Kita teruskan untuk doa kita, untuk doa negara Malaysia pada malam hari ini dalam doa kita yang terakhir, bahan doa kita yang terakhir. Saya menjemput Dekan Gilbert buat kita dalam doa untuk Malaysia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang membawa kita terus menikmati hidup yang harmoni di negara kita Malaysia. Tuhan telah membawa kita untuk bersama-sama dalam bumi Malaysia ini menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Maka kita berdoa pada malam hari ini mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama. Engkau Allah yang telah memanggil setiap pribadi kami dengan kasih karunia yang telah Engkau khususkan di setiap kehidupan kami. Baik kami anak-anak kecil, orang dewasa yang ada pada malam hari ini, kami bersama hadir di tempat ini Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kami karena kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam negara kami Malaysia, sehingga hari ini Tuhan kami dapat menikmati hidup dalam kebebasan, keharmonian di tengah-tengah masyarakat yang berbelah bangsa, kaum dan agama. Seperti mana deklarasi kami pada malam hari ini Tuhan, kami merindui itu akan terjadi di negara kami Malaysia. Bahkan kami dimerdekakan dalam iman percaya kami untuk kekal berada di dalam Yesus Kristus. Itu adalah intipati daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati kami agar kami dapat melihat dan melakukan perkara yang benar dalam kehidupan kami. Sebagai kami rakyat Malaysia ini, supaya kami dapat menyokong apapun usaha kerjaan kami untuk membawa pembangunan, kesesamaan di dalam kepimpinan di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang menuntun semuanya. Khusus pada malam hari ini Bapa, kami mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat semuanya Bapa. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas semua.
Setiap inci daripada negara kami Malaysia ini kami dikelirukan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan terus turun melimpahi setiap anak-anak Malaysia, kami rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Kami berdoa khusus bagi kepimpinan negara kami yang bermula daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, dan Menteri dalam Kabinet, baik itu di dalam negeri masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Engkau akan memberkati setiap pribadi mereka. Tuhan, dalam negara kami juga terdapat berbagai bilang bangsa, agama dan kaum. Sudah pastinya itu akan menjadi satu kepelbagaian yang membawa kami terus hidup di dalam toleransi, saling menghormati di antara satu dengan yang lain, sehingga kami dapat menikmati berkat akan hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami juga berdoa bagi para sektor kerajaan, itu juga sektor swasta. Kami yakin dan percaya bahwa lewat semuanya ini Tuhan, Engkau mengalirkan berkat-Mu agar terjadi peluang-peluang pekerjaan yang dapat menghidupkan kehidupan di dalam masyarakat kami di Malaysia ini, supaya kami terus menikmati berkat yang Tuhan alirkan lewat majikan kami, lewat sektor kerajaan kami, sehingga semuanya itu menjadi berkat yang dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa jika ada kuasa-kuasa kegelapan di atmosfera negara kami Malaysia yang merencanakan kejahatan yang membawa huru-hara ke dalam negara kami, kami bersatu dalam doa kami pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan akan menjauhkan semuanya itu daripada negara kami Malaysia. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di negara kami Malaysia ini, sehingga kami orang-orang benar yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi saksi yang dapat menyatakan keselamatan bagi rakan-rakan kami yang belum mengenal Engkau. Haleluya Tuhan, terjadilah kehendak di dalam semuanya. Terima kasih Bapa. Kerajaan kami juga akan sebentar mengalami pemilihan raya yang akan berlaku. Tidak lama ini kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Apapun keadaannya akan berlangsung, Engkau Tuhan yang mengawali segala sesuatu. Tidak akan terjadi huru-hara di negara kami, tapi biarlah proses pilihan raya akan berjalan dengan baik karena penguasaan dan perlindungan Tuhan. Malaikat-Mu yang akan mengawal segala sesuatu, rencana daripada kuasa-kuasa kegelapan yang membawa huru-hara kepada negara kami. Biarlah semuanya itu dijauhkan. Dan kami mendeklarasikan bahwa pemimpin-pemimpin yang akan dipilih, itulah yang Tuhan angkat menjadi pemimpin kami, yang akan memerintah negara ini dengan adil dan saksama atas kebenaran daripada firman Tuhan, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itulah yang kami mohon pada malam hari ini, Bapa. Terjadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur negara kami Malaysia tetap memiliki kehidupan yang penuh harmoni di antara kehidupan masyarakat yang ada pada hari ini. Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan akan terus menyertai kami di Malaysia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kebaikan pada kami, bahkan seluruh kehidupan kami yang ada di negara Malaysia ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah yang layak ditinggikan, Engkau adalah yang layak dimuliakan. Biarlah seluruh bumi akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang juru selamat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur semua. Amin. Pengumuman sebelum kita bersorai, tapi nanti ada doa penutup juga. Besok seperti mana yang telah kita sampaikan di dalam grup WhatsApp gereja, bahwa minggu ini Ketua Kawasan Depot yang baru Pastor Samri akan datang ke Labuan untuk melayani kita dalam firman Tuhan. Dan besok petang kita akan bersama di gereja ini untuk mengadakan acara barbecue dan makan bersama dengan beliau. Dan itu sih acara kita. Lepas makan kita boleh bersorai. Dan besoknya kita akan hari Ahadnya kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa. Dan beliau akan dijadwalkan tiba di Labuan besok tengah hari. Dan saya sama pastor akan membuat sambutan untuk dia lah, yaitu Minal. Dan
Lepas itu petang itu dia akan bersama dengan kita. Oke. Untuk pengetahuan kita juga bahwa minggu ini bermulanya kebaktian sisi 1, di mana kebaktian ini kebanyakannya akan dihadir oleh adik-adik kita dari KML, dan kita terus bagi sokongan dengan apa yang tugas-tugasan yang sudah disediakan oleh ketua PMM kita, termasuk pastor juga turut terlibat dalam hal itu, supaya sisi 1 ini tetap berjalan seperti dahulu dan sampai keadaan gila lah, supaya tidak, kita berdoa lah supaya tidak ada gangguan lagi oleh COVID ini. Oke, jadi itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk doa tutup, kita mohon kepada Allah untuk ke dalam doa. Saya ajak kita berdiri bersama yang Bapa kami di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah mengatakan kepada janji kami kepada kami di mana 2 atau 3 orang berkumpul di sana Tuhan Engkau ada di tengah-tengah. Dan pada malam hari ini kami percaya dari mula hingga akhirnya Tuhan, acara ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melihat dan menyelidiki setiap hati kami. Tuhan juga melihat setiap keperluan, dan pastinya Tuhan dengan cara yang tersendiri Engkau akan mencukupkan setiap keperluan, baik itu secara fisikal, baik itu secara rohani ya Bapa di surga. Karena di dalam-Mu Tuhan ada kesembuhan, di dalam-Mu Tuhan ada pelupusan, di dalam-Mu ya Tuhan ada kekuatan. Dan itu kami terima, kami yakini, dan kami imani. Dan demikian juga ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah melayani, kiranya Tuhan yang memberkati, dan pastinya Tuhan Engkau akan terus memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekeluarnya kami dari tempat ini, kami terus minta Tuhan memimpin dan menyertai kami ya Bapa. Lingkupi, lindungi setiap satu, baik itu anak kecil ya, sekalipun Tuhan Engkau yang menyertai ya Bapa. Sehingga akan istirahat kami pada malam hari ini, Tuhanlah yang menaungi dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.